Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Yang pertama ada saya sendiri, Sandra Eka Saputri. Yang kedua ada Linar Dian Pratama. Selanjutnya ada Torik Rida Saputra, Jadi Aldo Domia Sibuan, Rizky Saputra, Rika Zulfiani, Muhammad Tulus Rizkublov, dan juga Irianto. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Anti Korupsi dan Masyarakat Madani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Herianto. Kepada Herianto, dipersilahkan. Baik, saya menggantikan Herianto di sini akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption atau korup dari bahasa Inggris. Corruption dari bahasa Prancis dan corruptie dari Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia sendiri, kata anti korupsi dipakai kata reswah dari bahasa Arab atau riswah. Menurut Kamus Umum Arab Indonesia, artinya sama dengan korupsi. Riswah atau suap secara terminologis berarti pemberian yang dilakukan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Berikutnya, pengertian korupsi. Yang pertama, korup artinya busuk atau suka menerima uang, suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Arti korupsi yang kedua yaitu perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Berikutnya adalah bentuk-bentuk korupsi. Dari korupsi yang ada di dalam pasal undang-undang, di sini dapat dikategorikan menjadi 7 bentuk korupsi. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi atau perusahaan. Kedua ada suap menyuap, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Atau bisa juga memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau hubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukannya dalam jabatannya. Ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Uang atau surat berharga tersebut diambil dan digelapkan oleh orang lain untuk membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Keempat ada pemerasan. Pemerasan yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kelima adalah perbuatan curang. Di sini yaitu pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunannya, atau melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Contohnya itu pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang ada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian kepentingan yang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dan terakhir ada gratifikasi, yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tulus Rizkuwa dari kelompok IF5A Karyawan yang akan membahas tentang anti korupsi dan masyarakat madani. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi yaitu ada faktor politik, hukum, ekonomi, dan faktor organisasi. Faktor politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Menurut Susanto, korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencucian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Lalu faktor hukum. Faktor hukum biasa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain, sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran, serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Korupsi seharusnya hanya dilakukan untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini, korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam meluasnya korupsi yang dikemukakan oleh Joe Peter. Selanjutnya, faktor organisasi. Faktor organisasi dalam hal ini adalah organisasi yang luas, termasuk sistem pengorganisasi lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi yang terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: 1. Kurang adanya teladan dari pimpinan. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 3. Sistem akuntabilitas dan instansi pemerintah kurang memadai. 4. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Sekian itu saja yang bisa saya jelaskan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Faktor internal merupakan aspek perilaku individu, sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Selanjutnya terdiri dari aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Yang kedua, faktor eksternal. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi. Misalnya, dari mana kekayaan itu didapatkan. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama dari korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara.
Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling merugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi. Selanjutnya, aspek ekonomi pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuat ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi. Baik, berikutnya saya akan menggantikan Aldo untuk menjelaskan dampak masif korupsi. Dampak masif korupsi tidak hanya berdampak pada suatu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan membuat kondisi ekonomi bangsa, akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan, dan citra pemerintah yang buruk di mata internasional, sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Berikutnya adalah dampak ekonomi dari korupsi. Dampak ekonomi yang pertama adalah lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, kedua penurunan produktivitas, ketiga rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, keempat menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, kelima meningkatnya hutang negara. Berikutnya adalah dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Dampak dari korupsi untuk sosial dan masyarakat yaitu 1. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, 2. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat, 3. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, 4. Meningkatnya angka kriminalitas, 5. Solidaritas sosial semakin langka, dan demoralisasi bagi rakyat. Berikutnya adalah dampak terhadap politik dan demokrasi. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi yaitu 1. Munculnya kepemimpinan yang korup, kedua hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan demokrasi, 3. Menguatnya plutokrasi yaitu sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis, keempat hancurnya kedaulatan rakyat terhadap negara tersebut. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pertama adalah kasus Pelindo II. Kasus Pelindo II ini melibatkan mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Juslino, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan 3 QCC atau Quayside Container Crane dan dianggap memperkaya diri sehingga hampir mencapai 2 juta US dollar. Singkat cerita, kasusnya dikarenakan waktu terjadi pelelangan proyek ada 2 dari 3 perusahaan yang masih bertahan sampai tahap penawaran, yaitu perusahaan HDHM dan ZPMC. Penawaran termurah ada pada HDHM sebesar 15 juta US dollar. Namun setelah perusahaan HDHM memenangkan pelelangan, jaksa mengatakan harga pengadaan 3 unit QCC ini tidak wajar, yang mana untuk 3 unit QCC hanya cukup membutuhkan 13 juta US dollar. Maka selisih 2 juta US dollar ini dianggap dikorupsi oleh mantan Direktur Utama PT Pelindo. Selanjutnya adalah kasus Bank Senturi. Pada tahun 2008, Bank Senturi mengalami kesulitan likuiditas karena beberapa nasabah besar Bank Senturi menarik dana seperti Budi Sampurna dan ingin menarik uangnya yang mencapai 2 triliun, sedangkan dana yang ada pada Bank Senturi tidak cukup mengembalikan uang nasabah. Pada tanggal 20 November, Bank Indonesia mengirim surat kepada Menteri Keuangan yaitu yang menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga total dana yang dikucurkan pada Bank Senturi sebesar 6,7 triliun. Akhirnya DPR baru turun tangan dalam permasalahan ini sehingga memanggil Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dimintai penjelasan mengenai pembengkakan kucuran dana kepada Senturi sebesar 6,7 triliun. Padahal awalnya hanya meminta persetujuan 1,3 triliun. Sri Mulyani berpendapat apabila Senturi ditutup maka akan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia.
Selanjutnya adalah kasus Jiwasraya. Pada kasus Jiwasraya terjadi beberapa kasus korupsi di dalamnya. Contoh pada kasus pertama dengan PT Prospera Asset Management merugikan keuangan negara sebesar 1,297 triliun. Kedua, PT Millennium Capital Management yang sebelumnya bernama PT Millennium Dana Tama Indonesia merugikan keuangan negara sebesar 676 triliun. Ketiga, PT Corvina Capital merugikan keuangan negara sebesar 17,021 miliar. Keempat, PT Treasure Fund Investama merugikan negara sebesar 1,216 triliun selama 2015 sampai 2018. Lalu kelima, PT Dana Wibawa Manajemen Investasi yang saat ini bernama PT Pan Arcadia Capital merugikan keuangan negara sebesar 2,027 triliun. Keenam, PT Pinnacle dengan kerugian sebesar 1,815 triliun. Lalu PT Sinarmas merugikan negara sebesar 77 miliar. PT MNC Asset Management merugikan keuangan negara sebesar 7,531 miliar. Kesembilan, PT Maybank Asset merugikan negara sebesar 500 miliar. PT Jasa Capital Asset Management sebesar 200 miliar. Ke-11, PT Gap Capital merugikan keuangan negara sebesar 448 miliar. Ke-12, PT Pool Advista Asset Management merugikan sebesar 2,142 triliun. Dan yang terakhir, PT Oso Manajemen Investasi merugikan keuangan negara sebesar 521 miliar, yang kira-kira di total seluruhnya mencapai 13,7 triliun. Lalu yang kasus keempat adalah kasus Asabri. BPK mengumumkan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi PT Asabri mencapai 22,78 triliun. Kerugian itu tersebut timbul akibat adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana pada investasi dana PT Asabri selama periode 2012 sampai 2019. Kasus ini merugikan sehingga sekitar 22,78 triliun dan menyeret nama seperti Beni Cokro Saputro dan Heros Hidayat sebagai tersangka, yang juga termasuk dalam kasus korupsi Jiwasraya. Baik, terima kasih. Kasus Jaksa Pinangki. Jaksa Pinangki Sirna Malasari adalah tersangka dalam kasus penyuapan uang $500.000 Amerika atau sekitar 7,3 miliar dari buronan Bank Bali Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra. Jaksa Pinangki yang berusaha memulangkan Joko Chandra tanpa harus dipulangkan menjalani sidang perdananya pada Rabu 23 September 2020 di ruang sidang Kusumahat Maja, Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Selanjutnya ada kasus suap ekspor benih lobster dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang dituntut Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi hukuman 5 tahun penjara dan denda 400 juta atau serta subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini Edi Prabowo terbukti menerima $77.000 Amerika dan 24,625 miliar sehingga totalnya mencapai sekitar 25,75 miliar dari para pengusaha pengekspor benih benur lobster terkait pemberian izin budidaya dan ekspor. Selanjutnya ada kasus dari Juliari Batubara. Pada 6 Desember 2020 lalu, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan bantuan sosial COVID-19. KPK menduga Juliari menerima uang sebesar 8,2 miliar rupiah. Atas kasus ini, KPK menetapkan 5 orang tersangka, yaitu sebagai tersangka penerima suap yaitu adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Matius Joko Santoso, dan Adi Wahyono, sedangkan tersangka pemberi adalah Ardian IM dan Hari Sidabuke. Firly mengatakan tersangka Ardian IM dan Hari Sidabuke telah menyiapkan uang dugaan suap sebesar 14,5 miliar rupiah di sebuah apartemen daerah Jakarta dan Bandung. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai anti korupsi. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang diperkenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan disosialisasikan ke masyarakat sejak beberapa tahun yang lalu. Nilai-nilai tersebut adalah pertama, kejujuran, yaitu kejujuran diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi.
Kedua, kepedulian merupakan bentuk kepekaan pada lingkungan. 3. Kemandirian merupakan tanda tidak mudah tergantung pada orang lain. Berikutnya, kedisiplinan digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma. Keenam, tanggung jawab. Kelima, tanggung jawab adalah kesadaran untuk menunaikan amanah. Keenam adalah kerja keras, merupakan bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya. Ketujuh, sederhana, yaitu bergaya hidup tidak boros dan mewah. 8. Keberanian adalah mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri. 9. Keadilan, yaitu adil dalam menerapkan hukum. Berikutnya adalah prinsip-prinsip anti korupsi. Yang termasuk dari prinsip anti korupsi yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure. Baik pada level budaya, individu dengan individu maupun dengan lembaga, antar lembaga. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai sektor bisnis, masyarakat, publik maupun interaksi antara ketiga sektor tersebut. Prinsip yang kedua adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. 3. Kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Prinsip keempat adalah kebijakan. Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan ini, yaitu membahas mengenai agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi yang telah ada dan telah dibuat. Kelima adalah kontrol kebijakan. Prinsip kontrol kebijakan ini merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat dapat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi yang terjadi. Oke, berikutnya adalah penanaman nilai anti korupsi. Penanaman nilai anti korupsi dapat dilakukan di banyak tempat. Yang contoh-contohnya adalah kurikulum di dalam pelajaran di sekolah ataupun kuliah. Berikut adalah kegiatan sosialisasi di TV maupun langsung. Ketiga adalah kampanye anti korupsi. Keempat adalah seminar-seminar anti korupsi yang bisa dilakukan dan diikuti. Dan kelima adalah perkuliahan seperti sekarang ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.